Ini yang mau digerakkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, the real president. Ini kader-kader Ordo Yesuit. Akhirnya ulama-ulama di Jakarta menyiapkan opsi yang keempat, dan ini sudah difatwakan MUI Pusat. Ulama-ulama di Indonesia memilih opsi keempat, jihad fisabilillah. Bahasa umumnya people power. Nabi ke-26 ini kan dari kemarin sudah bilang, ini MUI makar, MUI makar. Ya kan, MUI ini memang sarangnya anti Pancasila. Di Anwar Abbas, Dr. Anwar Abbas yang sedang membuat fatwa jihad fisabilillah people power. Republik Indonesia dibubarkan. Loh. Buset. Ini saya lihat ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, pol. Serem ya. Serem. Wah, ini kalau sudah begini macam mana pula nih kita nih? Coba, bener kan? Nah, jadi Nabi ke-26 ini kan dari kemarin sudah bilang, ini MUI makar, MUI makar. Kalian sih nggak percaya. Ya kan? MUI ini memang sarangnya anti Pancasila. Ya, justru itulah ngelawannya itu bukan dengan agama Kristen, salah. Anda yang berpikir bahwa kita melawan para jihadis ini dengan agama Kristen, salah. Kita lawannya dengan Pancasila, ideologi lawannya ideologi. Ya, Pancasila itu sudah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, tanpa harus perlu dirubah-rubah lagi. Tapi untuk hidup bernegara, untuk Anda bisa hidup rukun, Pancasila itu sudah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Sudah sesuai. Ya. Sementara para ulama, wah dia kan berjihad fisabilillah, yang saya tambah nggak ngerti lagi, LB Murdani, Ordo Yesuit. Saya bingung lagi nih ya, informasinya dari mana? Biasalah, orang Islam memang suka hoak ya, nggak nabinya, nggak ustadznya, nggak umatnya, sama aja ya. Nggak nabinya, nggak para sahabat, nggak para pembuat hadis, semuanya suka hoak semua. Ya kan, LB Murdani, Ordo Yesuit, Hendro Priyono, Ordo Yesuit. Wah, itu mesti tanya sama Pak Jenderal, ya, sejak kapan Hendro Priyono itu Ordo Yesuit? Saya jadi bingung. Ini menantunya baru jadi panglima ya. Mungkin boleh tanya, jangan-jangan menantunya pasukan salib pula itu nanti, menantunya Hendro Priyono. Tetap jahat. Bingung juga saya lama-lama sama MUI. Ketua si Anwar Abbas, Dr. Anwar Abbas yang sedang membuat fatwa jihad fisabilillah people power. Wah, ngeri saudara. Ngeri saudara. Dan mereka berani ya. Mereka berani. Terutama kalau Anda takut. Nah, terutama kalau Anda takut. Ya, nanti ada beberapa berita lagi, nanti akan kita susulkan ya. Tapi supaya jangan saya ngomong terus. Saya barusan juga sebelum live ini mulai, saya di YouTube saya tuh juga saya bahas mengenai statement Anwar Abbas yang paling baru, Pak. Yang mengenai katanya kalau bubarkan MUI, dia minta Republik Indonesia dibubarkan. Buset. Ini saya lihat ya, yang makin nyata semakin hari itu adalah pemahaman dasku seperti Pak Jenderal Junius Tobing yang sudah ada di room nih, saya lihat ya, bilang terus ya di channel ini juga, yang saya pribadi juga udah menyerap sekali gitu di pikiran saya. Nah, saya lihat seiring waktu dan seiring statement-statement dari figur-figur seperti Anwar Abbas misalnya ya, saya lihat statement-statementnya dari dulu sampai sekarang itu seperti ada eskalasi gitu Pak, pelan-pelan gitu, seperti orang mau ngebully gitu Pak. Misalnya kita punya ponakan nih, pertama dia noel tangan kita dulu, terus kita diam. Terus lama-lama dia cubit tangan kita diam. Terus lama-lama dia cubit perut kita. Kalau kita masih diam, dia mulai pukul-pukul pundak kita. Terus kita hardik, kamu jangan gitu. Baru ponakan kita itu mundur gitu kan. Nah, saya lihat ada eskalasi seperti itu. Nah, dan saya lihat kok jangan sampai istilah-istilah seperti Republik Indonesia dibubarkan, negara dibubarkan, itu jangan sampai
dijadikan oleh mereka framing yang dimana statement-statement kayak gini tuh adalah dalam tanda kutip new normal gitu Pak. Ini saya lihat sangat berbahaya. Harusnya statement-statement kayak gini tuh ya mengenai negara apa segala macam tuh harusnya sakral, dan kita ngebayangin aja Pak mengenai Republik Indonesia dibubarkan, negara dibubarkan, itu aja kita harusnya udah merinding Pak. Jangankan disebut-sebut seperti Anwar Abbas menyebut itu. Coba kalau misalnya di zaman beberapa puluh tahun yang lalu gitu Pak, kalau ada orang yang bilang seperti itu, wah Republik Indonesia minta dibubarkan, negara dibubarkan, kan seperti Pak Paul dulu pernah bilang kan, wah itu udah pasti nginep di Kodim tuh, pasti ditanyain mau apa lu ngomong seperti itu gitu kan Pak ya. Tapi kok sekarang jadi begini gitu ya, sepertinya ada, kalau sekali lagi kalau saya boleh kutip Pak Jenderal, sepertinya ada pergeseran paradigma ke arah yang kurang baik gitu ya. Ternyata nggak jauh-jauh ya, kroni-kroninya ya nggak jauh-jauh juga. Nah, coba kita lihat nih, kroni-kroninya ini. Nah, ini kan teroris yang baru ditangkap kemarin kan ini, kelihatan nggak tuh? Oh, kamu ketahuan. Luar biasa. Ngeri. Kamu ketahuan. Luar biasa ya. Nah, dan memang mengerikan sekali, karena framing-framing ini akan terus dilakukan supaya Anda takut. Dan ingat, mereka takut dengan pertumpahan darah. Karena begitu ada pertumpahan darah, maka dunia internasional akan masuk, akan ngacak-ngacak Indonesia. Dan mereka yang pertama kali dijemputin termasuk si Chaplin ini yang akan dijemput pertama kali itu. Ya, tembak dulu, tembak tempat itu. Bisa tembak tempat itu. Ngeri itu ya. Wah, berani macam-macam tembak tempat. Mereka tidak akan melakukan pertumpahan darah secara real kecuali mereka bodoh ya. Tetapi yang mereka lakukan dari sekarang, nanti kasusnya kemarin siapa yang bilang itu ya? Saya lupa. Kasusnya ini kemarin Anda di framing, jangan keluar rumah. Kalau Anda keluar rumah nih gegeran. Anda kan di framing seperti itu supaya Anda jangan keluar dari rumah. Ya, dan kalau Anda berani memilih calon yang bukan calonnya mereka, Anda tidak akan disolatkan nanti mayatnya. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.